Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Unggaran. Saya dari kelas 12 Multimedia. Di kesempatan pada pagi kali ini saya akan mewawancarai yaitu salah satu guru BK, bimbingan atau yang lebih dikenal bimbingan konseling. Baiklah, kita langsung saja. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Vera Mutia. Kebetulan saya di sini bertugas sebagai guru BK atau lebih dikenal dengan guru bimbingan konseling. Baik, kami mau bertanya mengenai pengalaman-pengalaman Ibu yang ada di SMK 11 ini ketika Ibu menjadi guru BK. Oh ya. Baik, Saudara Joko, pengalaman saya selama menjadi guru BK di SMK 11 Muarajambi ini sangat berkesan. Kenapa saya katakan sangat berkesan? Karena impian saya dari dulu adalah memang ingin menjadi seorang guru. Tapi pada saat itu saya belum terpikir untuk menjadi guru BK. Jadi saya hanya terpikir menjadi seorang guru saja. Tapi saya menjadi guru biasa, tidak terpikir sebelumnya saya menjadi guru BK. Karena menjadi guru BK ini bukan mudah ya, bukan mudah. Kalau menurut saya sangat penuh dengan tantangan gitu. Sangat penuh tantangan. Kenapa saya katakan penuh tantangan? Karena kalau kita menjadi guru BK ini tantangannya itu banyak. Anak yang bermasalah, anak yang bermasalah ini bukan hanya anak yang kategori bandel, tetapi anak yang pintar itu juga bisa masuk dalam kategori masalah. Bisa jadi itu dalam masalah keluarganya, intern dari dalam dirinya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Berarti dulu Ibu itu memang bercita-cita ingin tidak menjadi guru BK, tapi ya sudah menjadi nasibnya gitu ya. Iya. Baik Bu, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Ibu itu cara-cara menghadapi siswa-siswa yang bandel kayak gitu, terus apa sih sanksi yang Ibu berikan untuk mereka gitu? Kalau kami boleh tahu gitu kan. Baik, kalau sanksi atau cara mengatasi anak yang bermasalah, kalau cara mengatasi anak bermasalah itu banyak ya Joko ya. Beda apa namanya? Beda kelakuan, beda kesalahan, itu beda cara penanganannya. Seperti misalkan kalau anak yang bandelnya mungkin sering bolos gitu, itu sering bolos, itu penanganannya beda. Kemudian anak yang saya katakan tadi dia pintar tapi mungkin ada masalah intern dan dalam keluarga, itu beda lagi ya. Itu beda lagi cara penanganannya. Kalau anak yang bandel yang sering bolos atau datang terlambat, itu pertama untuk melakukan kita namanya pembinaan ya, nggak ada yang namanya sanksi Joko, pembinaan gitu ya. Kita melakukan pembinaan. Pertama paling kita panggil siswanya, kita tanya kenapa kamu datangnya terlambat. Kemudian untuk yang kedua masih sama pertanyaannya, kita tanya kenapa kamu datang terlambat. Yang ketiga nanti kalau dia juga masih datang terlambat, itu biasanya kalau saya itu menggunakan atau suruh membuat surat untuk panggilan tuanya, bukan surat panggilan Joko. Surat panggilan itu mungkin sudah tahap selanjutnya. Surat peringatan gitu ya, surat peringatan untuk siswa tersebut. Jadi apabila surat peringatan itu juga masih dilanggarnya, masih dia menulis, tapi menulis mungkin dia sadar tapi dia tidak mematuhi apa itu yang isi dari yang dia buat. Itu kalau setelah itu nanti kita akan limpahkan nanti ke wakil kesiswaan. Tapi dengan catatan kalau dia masih melanggar surat pernyataan yang sudah dia buat gitu. Jadi kita akan limpahkan ke wakil kesiswaan. Tetapi sebenarnya bukan apa-apa masalah itu langsung ditujukan ke guru BK, bukan. Karena kan dia punya wali kelas, punya guru bidang studi. Jadi guru wali kelas, guru bidang studi, guru BK, wakil kesiswaan, baru nanti terakhir ke kepala sekolah. Oh gitu. Berarti perlu dilihat dari awal dulu ya Bu ya, dari wali kelasnya gitu ya. Jadi dia terlambat itu kita telusuri dulu kenapa. Nanti kita bikin surat perjanjian. Kalau misalkan surat perjanjiannya saya ini Bu terlambat bantu orang tua gitu. Jadi istilahnya
saya sebagai guru BK hanya bisa misalnya memberi masukan, memberi saran. Yang terbaik lah untuk Iya, mereka, misalkan gitu ya. saya Bu membantu orang tua saya pagi-pagi itu orang tua saya jualan, saya jadi pagi-pagi harus ke pasar. Jadi mungkin dari Ibu, oh bisa mungkin kamu bangun tidurnya lebih awal, mungkin biasanya kamu bangun tidurnya pas azan subuh, mungkin bisa kamu bangun tidurnya jam 4, itu jam 4 kamu beres-beres rumah, kemudian baru kamu mandi, sholat, kemudian baru kamu berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar misalkan jam 5 habis subuh, setengah 6 atau jam 6 kamu sudah di rumah. Nah, jadi nanti kamu tepat datang ke sekolahnya pas jam misalkan jam 7.15 karena sekolah kita SMP 11 ini masuknya jam 7.30. Jadi seperti itu Joko cara penanganannya untuk yang siswa yang sering terlambat. Kemudian kalau untuk siswa yang kategori pintar tapi mungkin dia ada masalah intern dalam keluarganya, misalkan mungkin kurang kasih sayang, kurang perhatian, itu lain lagi penanganan Joko. Itu biasanya kalau saya kita ngobrol berdua atau melakukan konseling gitu kan, kita gali kenapa dia merasa dia itu kurang perhatian, orang tua itu kenapa? Kita tanya, kita selusuri dulu dari awal dari awalnya. Ibunya mungkin kita cari kenapa. Oh, ibunya kerjanya misalkan dokter, nah, ibunya itu dokter, bapaknya mungkin seorang polisi misalnya kayak gitu. Kalau misalkan yang ibunya dokter ini kan yang namanya dokter kan kita tahu gitu kan, tidak mengenal waktu gitu. Sampai 24 jam di rumah sakit atau di mana? Iya betul. Misalkan di telepon, Ibu, ini ada pasien nih jam sekian, nggak tentu itu, nggak mesti itu pagi, nggak mesti siang, atau nggak mesti malam gitu kan. Jadi setiap saat di telepon. Mungkin sang anak ini mungkin merasa dia ini mungkin ibu saya atau mama saya itu sibuk dengan pekerjaan, sementara dia merasa saya ini telantarkan, nggak dipedulikan begitu. Perhatiannya itu kurang gitu ya. Jadi kita melakukan konseling, misalkan kita sudah mendapatkan permasalahannya, oh ibunya sibuk kerja, bapaknya sibuk kerja gitu kan. Jadi nanti saya selaku guru BK akan memberikan saran, oh mungkin namanya mungkin Dinda, oh mungkin Dinda bisa lebih sering telepon mamanya, mungkin gitu nanya di mana atau kayak mana gitu. Ataupun Dinda juga bisa ngomong, bisa Ma, Dinda ini rasanya kurang perhatian nih Ma dari mama, mungkin kayak gitu kan. Kurang perhatian nih Ma dari mama, Dinda tuh pengennya gini-gini. Otomatis kan sang orang tua nggak mungkin ya kan Joko, membiarkan anaknya mungkin, oh iya maaf, nanti pasti ujung-ujungnya kan orang tuanya, oh iya aku nih ngerasa anak aku nih ketelantarkan, aku sibuk dengan kerja. Sementara kan orang tua itu kan kerja kan memang untuk anak. Iya, memang untuk anak, tapi ya memang harus ada waktu lah gitu. Waktu untuk kasih sayangnya, perhatiannya, terus juga untuk nasihatinnya itu karena kan cinta orang tua ini kan bukan hanya sebatas dari materi ya. Karena juga kalau dipikirkan kalau siswa itu sama orang tua itu waktunya lebih banyak ketemu dengan orang tua di rumah daripada kita di sekolah. Kalau di sekolah biasanya cuma hanya beberapa jam gitu kan. Itu pun hanya mulai biasanya kita masuk jam berapa? Jam 7.30. Nah, 7.30 kita pulang jam berapa itu biasanya? Ya kalau biasanya kita pulangnya jam 2:30. Kalau normalnya 2:30. Ini wabah pandemi ya, jadi cepet gitu ya itu. Ya memang perlu lah gitu Bu untuk kasih sayangnya itu memang perlu bagi siswa-siswa seperti itu kan. Lanjut kasihan juga gitu kan. Jadi gitu ya kok. Jadi kalau penanganan kalau siswa terlambat itu palingan sekedar sudah kita panggil, kita tanya kenapa permasalahannya, kata ibu tadi mungkin permasalahannya dia bantu orang tuanya. Jadi kita bikin surat peringatan dulu. Kalau surat peringatannya ini terlaksana bagus, bisa dipatuhi, berarti itu dia istilahnya sudah bisa mendengarkan saran dari saya selaku guru BK. Kemudian untuk anak yang bermasalah dengan pihak keluarga tadi, kita tidak menggunakan surat panggilan, tapi bisa jadi saya selaku guru BK-nya mungkin menelpon orang tuanya, menceritakan keluh kesah anaknya tuh gini loh Bu, anak ibu keluh kesahnya ke saya, katanya ibu itu perhatian sama anaknya, bapaknya juga karena sibuk kerja. Jadi hanya seperti itu gitu. Tapi biasanya kalau anak-anak kurang perhatian di rumah, ya berdampak di sekolah ya mungkin itu tadi
dia apa ya istilahnya mencela-mencela Iya, gitu, iya. minta perhatian gurunya gitu. Biasanya seperti itu, tetapi nggak menutup kemungkinan juga yang bermasalah dengan keluarga, dia akan berlaku atau misalkan dia mencari kesibukan sendiri di luar rumah gitu. Bisa jadi dia nanti bisa ikut-ikutan pelanggan juga, Iya. ikut-ikutan ugal-ugalan, Iya, minggat, biasa. cari tempat yang rame, misalnya Iya, teman atau apa gitu yang lebih perhatian ke dia. Biasanya Karena seperti di itu. rumah dia lagi suntuk, ya gitu bisa. Iya, biasanya seperti itu. Ugal-ugalan seperti teman-temannya kemana-mana gitu ya. Iya. Oh jadi ya itulah pengalaman ibu ya selama menjadi guru BK di Iya. SMK ini. Nah, baiklah Bu, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk berwawancara dengan saya Ya. dan mengenai pengalaman perkembangan ibu selama menjadi guru BK di SMK ini. Nah, baiklah, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu tadilah salah satu pengalaman guru BK yaitu Ibu Vera yang ada di SMK Negeri 11 Muaro Jambi ini mengenai perkembangannya menghadapi cara siswa-siswi yang bermasalah di SMK ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.